disorong ke arah kanan. Kalau belok ke kanan, kalau belok ke kiri sama juga maju mentok ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Ke doser D85 ESS. Kalau ini D85 ESS. Jadi ini semuanya nih dari blade-nya ini. Blade, ada ini rootnya. Jadi yang ini silinder blade-nya ini. Silinder blade. Pusarem. Jadi dari yang ini kita ke mana dulu? Kita ke posisinya itu sebenarnya ini bisa kelihatan, tapi agak gelap ya. Ini di dalamnya nih, ini transmisi nih, di dalamnya nih transmisi. Oli engine sini. Ini oli engine di sini nih guys. Tapi truk-truknya bawahnya nih. Memang kita digunakan setiap hari, masih operasi makanya agak kotor. Sama ini rollnya undercarriage. Tapi kalau untuk oli engine-nya di sini. Nah, kita buka sprit ini. Jadi kita akan ini oli engine-nya, ini untuk oli engine. Ini kita lihat dulu. Ini masih cukup. Ini sebelum pengoperasian harus selalu dicek. Kemudian ini di sini radiatornya. Ini untuk radiator. Terus kemudian di sini guys. Nah, ini untuk oli transmisi. Nah, tapi tadi kita sudah cek juga ini oli transmisi di sini nih. Kalau kita untuk ngecek oli transmisi, terus kemudian oli hidrolik. Ini di sini ini ada levelnya nih. Yang sini nah. Ini oli hidrolik ini. Nah, tapi ngisinya lewat sini. Terus kemudian ini yang belakang ini tangki fuel, ngisinya lewat situ. Jadi ini masih apa namanya, manual semua. Jadi di belakang nggak ada ripernya. Biasanya kalau ini dipakai itu untuk towing, pala biasanya di kayu-kayu untuk narik kayu segala macam, jadi nggak pakai riper. Jarang lah dipakainya, bisa diisi tapi udah. Terus kemudian yang ini untuk safety-nya. Nah, ini safety dibuat blade segala macam. Ini safety juga. Ini buat safety transmisi. Kalau kayak gini nggak bisa running. Kalau kayak gini nggak bisa running. Nah, jadi harus ditawain dulu. Tapi ini ya, kalau ini baru bisa. Kalau mati sini, terus sama sininya. Ini. Kalau ini akselerator. Jadi kalau diinjak pala melanin, tapi kalau diangkat ini pala tambah kencang, beda sama di mobil. Kalau di mobil namanya akselerator, kalau ini deakselerator. Terus kalau ini handle-nya juga, ini pakai tangan. Jadi ini gas juga. Kalau misalkan ditambah kayak gini, mati. Nah, kayak gini tambah kencang. Ini untuk handle transmisi. Nah, ini handle transmisi. Nah,
Nah, kayak gini. Nah, ini misalkan mau belok steering, ini kayak gini, mentok misalnya ini dulu ya. Nah, dan belok ya. Misalnya ini maju ke sini, maju mentok, terus agak disorong ke arah kanan. Kalau belok ke kanan, kalau belok ke kiri sama juga, maju mentok ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau mundur juga kayak gitu, mundur mentok ke kanan atau ke kiri. Ini transmisi. Terus untuk 1 2 3-nya ini diputar, ini mutar 1 2 3 kayak gitu. Nah, dengarkan. Nah, ini kayak gini. Nah, misalnya ini 1 ya, ini 1, terus sini 2 3 kayak gitu. Ini lagi. Ini kalau ini hanya untuk pegangan. Kalau misalkan ini, yang ini untuk pijakan kaki biasanya. Kalau di sini cuma ada, karena masih manual, jadi ini untuk water temperatur, biar kita tahu lagi overheat apa enggaknya. Terus ini torque converter oli transmisinya, temperatur aja sih. Terus kemudian kalau misalkan baterai chargingnya bermasalah atau kekurangan, cara akan nyala. Biasanya rusaknya itu karena apa namanya, alternatornya. Terus kemudian ini pressure oli engine. Nah, ini pressure engine, dan ini untuk HM. Ini untuk HM. Yang ini tadi, terus kemudian ini untuk lampu-lampu. Kita coba lagi untuk menjalankan. Nah, jadi pastikan pokoknya ini harus sudah turun ya sepertinya. Pastikannya kalau misalkan sudah selesai semuanya itu pokoknya safety-nya harus di bawah. Nah, terus yang paling penting juga kalau misalkan itu harus sedia namanya apar. Karena apa, kalau misalkan kalau ada kebakaran, ya ini yang dipakai ini, aparnya ini harus pakai apar. Jadi pokoknya sebelum mengoperasikan, pokoknya P2H-nya selalu diperhatikan. Ya kira-kira itu aja lah. Lain kali kita cari-cari yang lain lagi.
ya kita belajar bareng-bareng lah.